Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan patutnya kita syukuri nikmat tersebut dengan kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan baik, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kata Allah, la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Dari ayat ini, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasannya ada enggak nikmat yang tertukar, Pak? Enten apa mboten enten, Pak? Yang ibu-ibu, ada enggak, Bu, nikmat yang tertukar? Enggak ada. Maka yang ada nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, berapapun kadarnya, itu sudah terbaik dari Allah. Tapi kalau kita pengennya nikmat itu yang seperti apa, Pak? Sing kathah. Nggih napa mboten? Nominalnya harus banyak, Ustadz. Kalau bisa bertambah setiap harinya. Kalau jenengan, Pak, belajar di bidang bisnis, ada itu istilahnya naik turunnya bisnis. Nggih napa mboten, Pak? Dan Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita pada hari itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itu yang terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita ini suka, bahkan sampai terlalu cinta dengan sesuatu hal, tapi itu buruk untuk kita. Maka nikmat itu tidak ada yang tertukar, Pak. Yang ada rasa syukur kita itu kurang besar. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan tema kebahagiaan tanpa batas atau meraih kebahagiaan tanpa batas. Ya. Sebetulnya tema yang kita bahas ini adalah merupakan karya dari Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani. Ustadz Abu Ihsan. Beliau menulis buku yang berjudul Meraih Kebahagiaan Tanpa Batas. Dan sebelumnya buku ini sudah kita bahas pada pengajian di Kebak Kramat Kaliwuluh nggih Mas nggih. Nah, di Kaliwuluh. Alhamdulillah selesai. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas suatu kebahagiaan, ada orang yang menganggap itu bahagia itu kalau punya rumah mewah, punya mobil banyak, bojone nggih kathah. Ngoten, Pak? Hah? Nggih. Nggih, Bu, jarine, Bu. Itu persepsi orang lain. Tapi di dalam Islam ada nih amalan, perbuatan, bahkan kita mempercayai ketetapan takdir itu bisa menjadi kenikmatan atau kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Kita nggak pernah asing dengan salah satu nama ulama, Imam Ahmad bin Hambal, salah satu murid ternamanya dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang kenikmatan yang paling nikmat yang beliau rasakan. Nah, kalau kita ditanya, Pak, kenikmatan yang paling nikmat apa, Pak? Nah, sawai ditumbas tol, Ustaz. Dapat berkali-kali lipat harga. Napa melih, Pak? Ternaknya beranak dan alhamdulillah tidak ada yang mati dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya hal itu, Imam Ahmad bin Hambal menjawab, kenikmatan yang paling tinggi yang saya rasakan ketika itu, ketika saya tidak memiliki makanan, tidak memiliki apa-apa. Nah, berbeda dengan kita mungkin ya Pak ya anggapannya. Dan Imam Ahmad punya argumen kuat tentang nikmat yang beliau rasakan ketika itu. Kenapa beliau mengatakan saya tidak punya makanan? Kalau orang sekarang mungkin boten gadah beras, Pak. Tidak punya beras. Berasnya telas. Dan juga bisa kita katakan, apakah orang yang punya bertonton beras menjadi orang yang paling bahagia? Belum tentu. Lah kalau di gudang itu banyak tikusnya, pusing dah, Pak. Pusing. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad pun menjelaskan, karena ketika aku tidak memiliki makanan, aku tidak punya makanan,
Di saat itulah aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta menyerahkan semuanya ke Gusti Allah, Pak. Oh iya, yang punya dunia ini Gusti Allah. Kenapa saya repot sana sini? Sehingga beliau katakan itulah hari yang paling nikmat, karena benar-benar bergantung sama Allah. Berarti kalau kita katakan tawakal itu juga kebahagiaan. Tawakal itu kebahagiaan. Kita merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang tawakal yang benar. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya apabila kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasrah, berserah diri, dan mengakui bahwasannya apa yang kita dapatkan itu dari Allah. Apa kata Rasulullah? La razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan memberikan kalian rizki seperti Allah berikan kepada seekor burung. Burung sekali mana pinten, Pak? Banyak. Tidak ada yang sekolah. Tapi burung tidak pernah cemas. Nanti anak saya kasih makan apa? Nanti anak saya kuliahkan di bidang apa? Nanti anak saya kasih tempat tinggal seperti apa? Tidak pernah cemas, Pak. La razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan. Yang mana burung itu dia tetap berusaha, bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan dia berikhtiar cari caranya. Caranya bagaimana? Keluar di pagi hari, himalson, keadaan tembeleknya kosong, wataruhu bitonan, dan pulang di sore hari dalam keadaan tembeleknya penuh. Kadang banyak dari kita sekolahnya tinggi, S1, S2, S3 sampean, Pak, tapi tawakalnya kepada Allah tidak ada, sehingga kita merasa gundah, tidak bahagia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merujuk kepada judul kebahagiaan tanpa batas, kalau kita melihat dari judul kebahagiaan tanpa batas, letak bahagia niku ten pundi, Pak? Di mana letaknya? Di hati. Di hati. Berbeda dengan kesenangan. Kalau kesenangan itu mungkin yang kita lihat, mungkin yang kita sentuh, mungkin udara yang kita hirup ketika kita di puncak gunung dengan pemandangan yang syahdu, itu bisa membuat kita senang. Tapi bahagia? Belum tentu. Dan kebahagiaan itu letaknya di hati. Di hati. Bahkan para ulama mengisyaratkan kepada kita, seandainya apabila raja-raja dunia mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, kebahagiaan yang ahli ilmu dapatkan, mereka akan merebutnya walaupun dengan pedang-pedang mereka. Karena bahagia itu di hati, Pak. Bahagia itu di hati. Dan kebahagiaan ini yaitu dengan kita mencintai amal soleh. Kita dekat kepada Allah. Bapak Ibu,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan. Contoh, berbuat baik kepada sesama, bisa nolong orang. Pernah enggak Pak ngerasain ketika kita ngasih kepada seseorang, ya, walaupun kita itu hanya cukup Pak. Mungkin untuk kita sendiri pun kalau dibilang kurang, ya kurang. Tapi kita itu pengen membantu saudara kita yang membutuhkan. Ada enggak ngerasa bahagia? Itu. Kemudian bahagia itu dengan apa lagi? Dengan kita bertakwa kepada Allah. Tunduk, patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dengan menerima takdir Allah, itu juga kunci bahagia. Apalagi dengan tidak meletakkan dunia di dalam dada kita. Ya. Kemudian apalagi? Dengan apa? Dengan menjadi orang yang terkaya. Maksudnya apa? Jiwanya kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dengan menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Bahagia mboten? Bahagia. Dan kebahagiaan itu dengan amal soleh, kalau istilahkan kita dengan aroma, berarti aroma ini apa Pak? Wangi. Dan dengan maksiat itu, dengan melakukan amal buruk, ya, perbuatan maksiat di jalan Allah, kalau kita istilahkan dengan aroma, berarti aroma ini apa Pak? Kecut, badek, ya, aroma busuk. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang gemar melakukan amal soleh, dia tunduk pada perintah Allah, dia benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati, ya, seorang muslim yang sejati, maka dia akan merasakan kebahagiaan itu akan tumbuh di dalam hatinya. Bahkan kalau itu keluar aromanya wangi. Orang pun suka bermuamalah dengan fulan. Orang juga gemar atau suka bermuamalah dengan fulanah. Karena apa Pak? Atene api. Tapi kalau dia melakukan amalan yang buruk, suka berdusta, iri, saling membenci, gemar bermaksiat dan lain sebagainya, maka itu ibarat bau busuk. Kalau kita istilahkan Pak, jenengan kalau di rumah misal ada bau yang busuk, di rumah jenengan ada bau busuk, tapi jenengan tidak tahu bau busuk itu dari mana. Kira-kira betah enggak Pak di rumah? Enggak betah. Sehari ngeluh, 2 hari mulai ngeluh, 3 hari, 4 hari, sampai 1 pekan, anak istri sudah Pak kita pindah rumah aja. Ketoke disantet. Nah, ketoke disantet. Itu kalau bau busuknya ada di rumah. Bahagia mboten? Yang ada gelisah, yang ada cemas, yang ada ndak tenang. Karena apa? Rumahnya bau busuk, nggak nyaman. Tapi bagaimana kita bisa nyaman? Bagaimana kita bisa enjoy, senang kalau ternyata bau busuk itu adanya dalam hati, Pak? Gimana bahagia? Bau busuk itu adanya dalam hati, bukan di rumah lagi, tapi di dalam hati. Karena mungkin lisan kita yang tidak terjaga, karena mungkin ibadah kita hanya untuk menggugurkan wajib, karena mungkin kita
berlaku kasar kepada sesama dan lain sebagainya. Ini bau busuknya di mana, Pak? Di hati. Karena mungkin kita culas, tidak jujur dalam bekerja. Busuknya di mana, Pak? Di hati. Gimana bisa bahagia? Iya, memang kalau dilihat dari materi, rumahnya banyak. Sejak menjabat hartanya naik miliaran rupiah. Sejak jadi ini, rumahnya di mana-mana. Iya. Tapi kalau perilakunya buruk, perangainya buruk, dari mana dia bisa mendapatkan kebahagiaan? Sedangkan di hatinya ada aroma busuk. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kita ini punya satu organ yang kalau organ itu baik, seluruh anggota badannya baik. Tapi kalau organ itu berpenyakit, seluruh anggota badannya juga apa itu, Pak? Hati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu banyak di antara kita yang pengen dapat kebahagiaan tapi caranya keliru. Harusnya dia lurus malah ke kanan. Harusnya dia ke kiri malah lurus. Ketemu enggak, Pak? Enggak ketemu. Salah kaprah, Pak, yang ada. Salah kaprah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita bedah satu persatu. Ya. Ketika kita pengen bahagia. Yang pertama, dengan kita melakukan iman kepada Allah dan amal soleh, maka itu adalah kunci kebahagiaan. Allah sebutkan dalam firman-Nya Quran surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan kebajikan baik dari laki-laki ataupun wanita dan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik bima kanu ya'malun, ya, melebihi atau lebih baik daripada yang mereka lakukan, yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan. Berarti kunci yang pertama harus apa, Pak? Kalau mau bahagia, beriman dan cinta dengan amal soleh. Cinta dengan amal soleh itu akan tumbuh kebahagiaan. Gak mungkin, ya, gak mungkin orang yang tidak gemar beramal soleh, orang yang tidak gemar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Ya, gak akan mungkin, hadirin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuatkan lagi, ya, di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Dan semua perkaranya itu baik. Jadi orang mukmin sudah dapat jaminan perkaranya baik.
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali dia orang yang mukmin, orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar. Karena seorang mukmin kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Jadi berapapun nikmat yang Allah titipkan kepada kita, intinya apa Pak kalau mau bahagia? Bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah nikmat tersebut. Bukan dalam bentuk materi. Kalau kita mungkin menyangka, oh Allah tambah nominalnya, nambah ini Ustaz. Nominalnya makin naik ini. Bukan hanya itu. Anak makin soleh, istri makin solihah, cerewete kurang. Suaminya kalau diceritain istri dengerin, ini juga nikmat ibu-ibu. Kalau istrinya curhat didengerin, tidak ditinggal, tinggal apa Pak? Turu, pengalaman. Ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar. Berapa banyak orang pemimpin-pemimpin dunia, ya Pak ya, dia punya semuanya. Pengen ini tinggal sentuh lah, ya, tinggal sentuh, touchscreen Pak, tinggal sentuh. Tapi mungkin komunikasi dengan keluarganya tidak baik. Hubungan dengan istrinya kurang harmonis. Itu. Jadi sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan itu tadi, hendaknya kita bersyukur. Jadi yang kedua apa Pak? Syukur. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia mendapatkan musibah, bersabar. Ketika kita dapat musibah, ini pertanyaannya Pak. Ketika jenengan sabar, menerima musibah yang Allah titipkan kepada kita, musibahnya tetap berjalan apa langsung berhenti Pak? Tetap berjalan. Mungkin yang kita rasakan karena hati kita legowo, kita sabar, sehingga rasa sakit yang harusnya tadi teramat sakit kita rasakan jadi biasa saja. Karena apa Pak? Atine legowo. Tapi kalau kita dapat musibah, kita ngomel-ngomel, kita marah-marah, nesu lah bahasanya. Musibahnya ndak jadi datang atau tetap datang Pak? Tetap berjalan musibahnya, tetap berjalan. Ibarat kalau ada orang kecelakaan, kakinya patah Pak. Dia ngomel-ngomel, maki-maki, marah sama yang nabrak, nunjuk-nunjuk. Kakinya kembali lagi enggak Pak? Tetap berjalan Pak. Tetap patah. Dan kalau dia sabar, dia nerimo, mungkin keadaannya lebih baik. Karena hatinya legowo. Oh ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau enggak saya tertabrak di sini, mungkin saya akan terlindas di depan sana dan saya akan meninggalkan anak istri saya. Itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga yang perlu kita tanamkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan kita beriman, dengan kita beramal soleh, dengan kita bersyukur, ya, dengan kita bersyukur dan dengan kita bersabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Ketika kita mendapatkan sesuatu pasti jawabannya apa? Sabar. Kalau kita dapat musibah, jawabannya apa Pak? Sabar. Kenapa harus sabar? Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-49, ya. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah perintahkan kita sabar bukan karena sebab. Allah perintahkan kita untuk sabar bukan karena tujuan tertentu. Melainkan Allah perintahkan kita untuk sabar karena janji manis setelah kesabaran. Lihat Pak, Nabi Yusuf, ya, yang dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf dicelakai, ya. Nabi Yusuf disiksa, tapi beliau tetap bersabar dan kesudahannya pasti baik. Kesudahannya pasti baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-46. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan amal soleh itu untuk siapa Pak? Untuk diri kita. Jadi kalau kita melakukan amalan soleh, ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita beramal soleh, kita melakukan kebajikan, kita sesungguhnya menabung kebajikan itu untuk siapa? Di diri kita, bukan untuk orang lain. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka juga dia telah menabung keburukan. Saya teringat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sedikit, ya, dari pengalaman hidup. Ketika itu saya memiliki guru, beliau dari Madiun yang ditugaskan oleh lajnah dakwah untuk berdakwah di daerah pinggiran yang berada di Napagaluh, perbatasan antara Aceh Selatan dengan Sumatera. Dan di situ banyak yang masih beragama Nasrani. Bahkan sebelumnya dai utusannya malah murtad, dapat anaknya pendeta. Walah, sebelumnya dainya malah murtad, dapat anak pendeta. Dan singkat cerita, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak ustadz ini, ya, qadarullah sekarang beliau sudah meninggal rahimahullah. Sejak beliau muda sampai sudah mempunyai istri dan mempunyai 4 orang anak, fokus beliau nopo Pak? Dakwah, menyampaikan ilmu, ngajak amal soleh. Bahkan sampai ikhwan di sana. Kalau di sini kajian alhamdulillah Pak dekat-dekat Pak. Kalau di Aceh sana Pak kajian jauh. Sudah jauh, dapat infonya lama, mendekati hari H, kadang kajiannya batal. Pernah itu kajian, diajak menghadiri kajian dari Aceh Singkil sampai ke Medan, kurang lebih 8 jam. Naik mobil? Bukan, naik motor. 8 jam. Tuh. Akhirnya perjuangan amal soleh yang beliau lakukan,
untuk menumbuhkan semangat dakwah kepada ikhwan-ikhwan yang ada di sana, saudara-saudara muslim yang ada di sana. Semuanya ikut ngaji, Pak. Dari yang sudah tumbuh jenggot sampai belum tumbuh jenggot berangkat bareng. Qadarullah beliau sakit. Kemudian tidak lama dari sakitnya beliau meninggal. Ini beliau ngajak kebaikan nggih, Pak nggih. Setelah meninggal punya beberapa anak ya, dan fokus beliau ke dakwah. Akhirnya dari ikhwan-ikhwan tersebut, teman-teman beliau ini tadi ya, langsung ketika beliau meninggal, insya Allah saya menjamin pendidikan atau nafkah untuk anak yang pertama. Saya yang ini. Jadi kebaikan yang beliau lakukan itu tabungan. Bahkan yang mendapatkan tabungannya itu anak keturunan. Anak keturunannya. Maka yang Allah sampaikan kepada kita ini teguran bagi kita. Ini kita mau dapat label baik atau dapat label buruk. Kalau jenengan baik, ya berarti keturunan jenengan juga dianggap orang baik. Kalau jenengan mau dilabeli buruk, ya berarti setelahnya juga buruk. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selanjutnya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, ya, cintailah amal soleh. Sudah cinta atau belum? Ketika kita meninggalkan amal tersebut atau telat, gelisah enggak kita? Cemas enggak? Karena kalau kita sudah cinta itu, Pak, sampai orang-orang luar sana mengatakan apa? Jauhkan manusia itu dari agama. Kenapa? Karena agama itu candu, kata mereka. Candu. Karena apa? Mereka tahu ketika kita dekat dengan agama akan tumbuh kecintaan kita pada amal soleh. Ketika kita tidak beramal, kita meninggalkan amal soleh tersebut, ini hati kayak hampa, kosong rasanya. Gimana Bapak, Pak? Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu melupakan ya atau mengimani apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita, semuanya adalah baik untuk kita. Tidak ada istilahnya takdir buruk. Ada, Pak? Tidak ada takdir buruk. Semua takdir yang Allah tetapkan semuanya baik untuk kita. Tetapi kalau kita menghukumi saat itu pula, bisa jadi semua takdir yang Allah tetapkan kepada kita buruk. Contoh Pak. Contoh. Jenengan beli tiket dari sini ke Papua. Berapa juta kira-kira? Taruhlah 3,5 juta. 3,5 juta. Banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Sudah di atas UMR Sragen jauh itu. Gimana Bapak, Pak? Oh, iya, banyak. Qadarullah, jenengan sampai perjalanan menuju ke bandara, kendaraannya mogok. Otomatis harus diselesaikan dulu kendaraannya atau ganti transportasi untuk sampai ke bandara. Landlalah ketika sampai bandara ketinggalan pesawat. Hangus enggak, Pak? Hangus.
Nyesel dah. Nyesel, walah 3,5 juta Ustaz. Hilang gitu saja, harus beli tiket lagi. Wah, ini sudah tidak bisa naik pesawat Ustaz, kita harus naik kapal. Harus naik kapal, uangnya tidak cukup. Ketika kejadian itu terjadi saat itu, mungkin penghakiman dari kita mengatakan Allah tidak adil. Duit yang saya kumpulkan bahkan 1 bulan lebih hilang dalam hitungan menit, dalam hitungan jam. Tapi ketika jenengan lihat ya, di papan pengumuman ada berita bahwasannya pesawat yang harusnya jenengan naiki mengalami turbulens yang sangat parah. Parahnya turbulens itu apa Pak? Sampai kantong udara dari atas pesawat itu keluar, jenengan harus pakai kantong udara itu. Kalau nggak kuat, trauma. Pesawat harus turun, mendarat pada bandara yang terdekat, mungkin gagal landing dan lain sebagainya. Akhirnya menumbuhkan trauma yang sangat besar. Orang-orang yang naik pesawat itu tadi mungkin dalam kurun waktu 10 tahun ke depan tidak berani naik pesawat. Akhirnya apa? Sama-sama mau ke Papua, diajak naik pesawat dalam kurun waktu 10 tahun, mau ndak? Ndak mau, mbok bayari wegah. Gitu jawabannya. Mau dibayarin pun ndak mau. Tapi ketika jenengan tadi ketinggalan, ya, ketinggalan 1 kali ruginya segitu 3,5 juta, tapi jenengan akhirnya lanjutkan naik kapal. Setelahnya mungkin nggak jenengan naik pesawat untuk ke Papua? Mungkin, karena jenengan nggak ngerasain trauma. Hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pentingnya kita akan sabar Bapak Ibu. Sabar dengan ketetapan Allah, sabar dengan apa yang Allah berikan atau ujian yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan cara mudah ketika kita untuk melihat itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang takdir. Jadi semuanya itu sudah tertulis. Semuanya sudah tertulis. Ya, semuanya sudah tertulis. Mau kita lakukan, tidak kita lakukan, itulah yang Allah catatkan bagi kita. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, kataballahu ta'ala maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan takdir atau menulis takdir seluruh makhluk, seluruh ciptaannya Allah, ya, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi gampangnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan itu sudah menjadi takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ketika kita mengimani hal itu, timbullah di dalam dada kita yang namanya apa Pak? Legowo. Sabarnya lebih lagi, ya. Sabarnya lebih lagi. Bapak Ibu, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan yang selanjutnya adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidaklah dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Sekarang Pak, kalau kita ditanya
Lebih banyak baca WA apa baca Quran? Kalau dulu kan mungkin lebih banyak baca Quran apa baca koran. Dulu, sekarang enggak zaman. Ya. Sekarang zamannya apa? Lebih banyak baca Quran apa baca WA. Jenengan di WA itu ada grup enggak, Pak? Ibu-ibu pasti ada grup pengajian lah, grup ini, grup TK, banyak. Pesan setiap grup jenengan baca, Pak? Baca. Kadang HP baru centing, sok sibuk langsung. Padahal bukan pesan untuk dia. Pesan grup, semuanya dibaca. Makanya tidak heran ketika banyak di antara kita yang saat ini mengeluh, Ustaz, saya kok sering futur ya, saya kok sering pusing, kadang pikiran tidak nentu, dikit-dikit pusing, dikit-dikit pusing. Pertanyaannya simpel, yang sering jenengan pegang Quran apa HP? Hah? Nah itu jawabannya. HP itu WA, di situ ada omongannya Pak Lurah, ada omongannya Tonggo, ada omongannya Fulan, ada omongannya ini. Semua omongan terserap. Omongan manusia. Pusing, Pak? Ya pusing. Semua omongan jenengan serap. Oh ini. Upload, set. Semua komentar dilihat. Oh harusnya gini. Akhirnya apa? Kita dibuat capek untuk nurutin omongan-omongan orang. Padahal omongan manusia, keinginan manusia lainnya atau keridhaan manusia, ridhon nas ghayatun la tudrak. Cari ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Tujuan yang tidak ada habisnya. Capek sendiri, pusing sendiri. Dikit-dikit buka WA baca. Oh dari Pak Lurah nanti gini. Oh dari pengajian ini. Acaranya ini. Qur'ane nganggur. Qur'annya nganggur. Makanya ketika datang, Ustadz, kenapa kok kita sering pusing? Yang jenengan sering buka HP napa Quran? HP. Kalau jenengan buka Quran itu omongannya sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ya, omongannya Allah, perkataan Allah, kalamullah. Perkataannya Allah. Dan iya Ustadz, saya buka Quran. Berapa jam? Senyum. Mboten ngasih sejam Ustaz. Ya sudah, pertanyaannya dirubah. Berapa menit? 5 menit Ustaz. Kalau enggak ada pesan. Ada pesan buka WA lagi. Qurannya tinggal. Nah, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, taruhlah satu hari kita buka Quran, kita juga buka WA atau sosmed lainnya. Tapi banyakan mana? Banyakan mana, Pak? Perkataan Allah yang mendatangkan ketenangan lebih sedikit kita baca, dan perkataan manusia, chat-chat yang ada kadang buat kita pusing, ya. Kadang di situ kalau kita ndak nerimo, ya, akhirnya apa? Iri, hasud dan lain sebagainya. Tetangga punya mobil baru, semaput, ya toh? Tetangga renovasi rumah, lah kok jadi api, masuk rumah sakit, nah dan lain sebagainya. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci ya kita hidup bahagia, fokus dengan tujuan kita dan lakukan apa yang Allah perintahkan terhadap kita. Al-Quran ini kunci bagi kita hadirin. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kita benar-benar membaca Al-Quran
dan hati kita tulus, keimanan kita bersih terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini kita nggak akan mau lepas dengan Quran, Pak. Mungkin kita merasakan itu mungkin di awal Ramadan, lagi semangat-semangatnya tadarus, gini apa betul, Pak? Ini 1 juz aja lah, alhamdulillah 1 juz terlewati, 2 juz aja selesai, terus, lamaan apa, Pak? Jelek. Akhirnya apa? Qurannya ditutup, HP-nya dibuka, mulai lagi hatinya gonjang-ganjing, ndak tenang. Jadi kalau sekarang mau tenang itu gampang, Ustadz. Dunia riuh, di sana demo, di luar negeri juga demo dan lain sebagainya. Tutup HP-nya, buka Quran. Gampang, Pak? Gampang apa abot, Pak? Abot. Walah. Kalau seperti itu abot, gimana kita mau tenang, mau fokus ya dengan tujuan kita yaitu akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada satu perkataan dari salafus saleh, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kebahagiaan itu tergantung pada lurusnya hati, bersihnya jiwa, dan dekatnya seorang hamba kepada Allah. Maksudnya apa? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, mereka mengatakan, ya, yang tadi kita sampaikan di awal, seandainya para raja mengetahui kebahagiaan yang ada pada hati kami, maksudnya adalah hati para penuntut ilmu, hati para ulama, niscaya mereka akan merebutnya dari kami walaupun dengan pedang. Walaupun dengan pedang, ya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang selanjutnya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Dan ini banyak keliru dari kita, yaitu dengan kita melihat ke bawah dan sedikit melihat kemana, Pak? Ke atas, ya. Dengan memperbanyak melihat ke bawah dan sedikit melihat ke atas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Maksudnya kebaikan dari sisi ekonomi, kekayaan, mungkin bahasa kita. Kita lihat orang yang lebih susah dari kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat siapa yang di atasmu dari segi kekayaannya. Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Maka sesungguhnya sikap itu lebih baik, sehingga kamu pun tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu, kalau kita lihat yang namanya kesuksesan, pasti setiap tingkat ada tingkatan berikutnya, dan gak akan ada habisnya. Gini apa Pak? Gak ada habisnya. Ketika jenengan lihat ke atas, termotivasi, lihat lagi. Ada habisnya? Gak ada habisnya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat,
terlebih nikmat dunia, ya, dari apa yang Allah titipkan pada kita, sering-sering lihat yang di bawah kita, Pak. Kita saat ini alhamdulillah punya motor, bisa ngecek sawah. Ya mungkin ada yang nggak punya motor, harus naik sepeda. Kemudian kita punya sawah, nggak lebar sawah kita, sedikit, cukup panen mungkin hanya beberapa karung saja. Alhamdulillah masih punya sawah daripada yang nggak punya sawah. Lihat mereka, lihat. Sehingga rasa syukur itu kalau ada. Karena kalau kita mau mancing titipan rezeki yang berlimpah lagi daripada sebelumnya, perbanyak apa Pak? Syukur. Cara memperbanyak syukur dengan apa? Melihat yang di bawah kita. Karena konsepnya kalau kita syukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, itu nikmat gampang saja Allah mau ambil dari kita. Iya apa enggak, Pak? Nih, jenengan punya segalanya, tapi jenengan enggak pandai bersyukur. Allah cabut ini, Allah rusak sel pembuluh darah kita. Error akhirnya kita apa? Atau stroke kita. Bisa ngerasain nikmat yang lain? Enggak bisa. Gak bisa. Allah titipkan kita pasangan yang gemati. Tiba-tiba pasangan jenengan karena jenengan kurang bersyukur, tidak nerimo dengan apa yang Allah titipkan. Allah ambil, wafatlah itu istri atau suami panjenengan semuanya. Yang tadinya bisa ngobrol, akhirnya kesepian. Gimana Bapak? Banyak orang yang sudah lanjut usia, sepi, akhirnya kemana Pak larinya? Ke warung, nongkrong. Untuk apa? Cari temen apa Pak? Temen ngobrol. Itu. Jadi mudah ya insya Allah. Mudah. Tapi kalau prakteknya gimana Pak? Agak susah. Kalau agak susah berarti gengsi Pak biasanya Pak. Gengsi. Baik hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedikit dari pembahasan kita, dan sebenarnya banyak poin yang apabila kita jabarkan, maka intisarinya dari itu adalah iman dan amal soleh, insyaallah dua ya, garis bawah di atas ini adalah kunci kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Karena kalau mau bahagia, ya kuncinya itu tadi, iman dan amal soleh, dan juga amal-amal kebajikan yang lainnya, karena mendatangkan keharuman pada jiwa-jiwa kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kurangnya, itu datangnya dari diri pribadi, dan kalau ada benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jaga negeri kita ya. Allah jadikan negeri kita ini negeri yang aman, damai. Kita masih bisa kajian seperti ini dengan tenang. Karena sejatinya tidak semua negara-negara Islam, kaum muslimin di negara tersebut bisa mengadakan kajian seperti ini Pak. Kita bisa duduk bareng, kita bisa ngaji bareng. Ini sudah nikmat yang besar yang Allah titipkan kepada kita. Dan beberapa negara itu sampai-sampai ketika mau belajar harus di lembaga resmi. Berarti apa? Bangku kuliah. Kajian tidak ada lagi di masjid. Bahkan sampai khutbah Jumat itu di belakang ada intelnya. Ini nanti khotib omongannya ngawur apa ora ini? Nah, catat. Kalau ngawur, turunkan tidak boleh khutbah 2 minggu. Enggak boleh khutbah 2 minggu. Alhamdulillah Pak.
Dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga para pemimpin kita, Allah berikan amanah kepada mereka semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga jadikan kita istiqomah ya dalam menuntut ilmu agama Islam. Karena hukum kita belajar itu wajib, hadirin. Bahkan lebih wajib ya, lebih butuh kita terhadap ilmu daripada lapar atau makan dan minum. Karena seseorang yang tahu mana yang halal dan mana yang haram, dia tidak akan menabrak batasan-batasan halal dan haram walaupun dia dalam keadaan lapar. Seperti minuman yang ada di depan kita. Kalau ini minuman kita ketahui racun dan saat itu kita haus, mungkin nggak kita minum racun ini, Pak? Nggak akan. Mau haus, mau nyawa itu sudah di ubun-ubun mungkin, ini nggak akan kita minum, Pak. Tapi kalau kita tidak mau belajar, kita tidak tahu ilmunya, semua kita tabrak, mana halal, mana haram, yang penting warak, bahasanya gitu. Yang penting seneng, yang penting happy. Akhirnya apa? Minuman yang tadinya ini racun karena kita tidak tahu, akhirnya kita teguk dan kita habis dan akhirlah kita tenggelam dalam kegelapan tersebut. Hadza ma aqulu lakum, ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.